Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinar Pasarosad dengan NIM 20524019096 akan menjelaskan tugas proyek biomedis. Baik, pada tugas berikut akan terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian pertama adalah pendahuluan, lalu bagian kedua adalah penjelasan proyek, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke bagian pertama, yaitu pendahuluan. Pada tugas kali ini, mahasiswa akan ditugaskan untuk menganalisis HRV. Lalu apa itu HRV? HRV adalah heart rate variability atau variabilitas denyut jantung, merupakan variabilitas yang dihitung antara beberapa interval RR. HRV akan mendeteksi perbedaan waktu antara setiap detakan jantung karena jantung tidak berdetak dengan pola teratur. Hal tersebut terjadi karena pengaruh sistem saraf otonom. Sistem saraf tersebut terbagi menjadi dua, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Sistem parasimpatis akan bekerja lebih aktif ketika tubuh sedang melakukan aktivitas, sedangkan sistem saraf parasimpatis akan bekerja lebih aktif ketika tubuh sedang rileks atau istirahat. Metode pengukuran HRV terbagi menjadi dua, yaitu pengukuran berdasarkan domain waktu dan domain frekuensi. Lalu yang berikutnya, bagian kedua adalah penjelasan proyek. Pada tugas proyek biomedis ini, mahasiswa diminta untuk menganalisis sinyal ECG, elektrokardiografi pada subjek normal dan subjek aritmia. Mahasiswa mendapat data ECG dari database Visionet yang diakses melalui laman tersebut, lalu data tersebut diproses terlebih dahulu menggunakan kode program sehingga grafik sinyal ECG dapat tertampil dan parameter lain dapat terlihat nilainya, yang mana nilai tersebut akan digunakan untuk proses analisis oleh mahasiswa. Ya, berikut merupakan grafik sinyal ECG yang didapatkan dari data yang telah diolah. Dapat dilihat grafik sinyal ECG normal memiliki amplitudo yang stabil dan tidak ada perubahan amplitudo tiba-tiba atau yang tidak jelas. Sedangkan pada grafik sinyal ECG aritmia dapat dilihat bahwa grafiknya tidak stabil. Hal tersebut dikarenakan karena pengidap aritmia memiliki aktivitas jantung yang berubah. Lalu yang berikutnya adalah data HRV yang didapatkan dari pemrosesan data, di mana di dalam data tersebut terdapat banyak informasi, diantaranya adalah interval RR, lalu ada parameter HRV dari domain waktu, parameter HRV dari domain frekuensi, dan juga parameter HRV dari geometri atau point care. Yang di dalamnya terdapat banyak sekali nilai-nilai yang digunakan untuk menganalisis kerja jantung dari jantung normal dan juga jantung aritmia. Dari hasil grafik yang tertampil dan beberapa parameter HRV yang dihasilkan dari pemrosesan data, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa perbedaan antara hasil ECG normal dan dengan hasil ECG aritmia. Hal tersebut dikarenakan adanya perubahan kerja pada otot jantung pengidap aritmia. Seperti contoh, dari parameter interval RR, interval RR dari data tersebut, ECG normal menunjukkan rentang pada 0,275 hingga 0,711 detik. Di mana jika di rata-rata maka jantung akan berdetak setiap 0,5 detik sekali. Hal tersebut normal karena jantung berdetak 60 hingga 70 kali dalam 1 menit. Lalu interval RR aritmia menunjukkan rentang pada 0,458 hingga 1,094 detik. Hasil tersebut menunjukkan adanya kelainan dari pola detak jantung, yaitu yang berdetak lebih lambat. Lalu bagian ketiga, kesimpulan. Dari semua analisis tersebut dapat ditemukan banyak sekali perbedaan dari jantung normal dan jantung pengidap aritmia. Perbedaan tersebut timbul karena adanya perbedaan aktivitas jantung. Jantung pengidap aritmia memiliki beberapa nilai yang lebih besar. Hal tersebut karena adanya kelainan pada kerja jantung pada pengidap aritmia. Pada kasus dari data yang didapatkan ini, jantung pengidap aritmia berdetak lebih lambat. Dan hasil analisis HRV tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu diagnosis sehingga dapat melihat apakah ada kelainan lain pada jantung atau tidak. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat banyak sekali kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.